Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat tani ya. Bertemu lagi dengan saya Kang Doni Siswanto dari BPPN Kota Tasikmalaya. Hari ini kita mencoba mempraktekkan dalam pengolahan media tanam skala rumahan ya. Nah, ini coba mempraktekkan 10 polybag ya, untuk 10 polybag. Nah, pertama kita harus menyiapkan bahan-bahan ya, diantaranya pertama ini tanah ya, yang sudah sudah diayak. Yang kedua ini kokopit ya, ini kokopit, ini bentuknya seperti ini. Yang ketiga ini sekam bakar ya, sekam bakar. Ya, selanjutnya ya, ini dolomit ya, granul. Yang ini vertipos ya, terus ini KCL dan ini NPK 16 ya. Dan ini polybagnya ya, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Ini pengganti pot ya. Ini penjelasan dari bahan-bahannya ya. Ini tadi penting sekali ya. Ini media tanah ini. Ini tempat tumbuhnya akar ya. Jangan sampai tanahnya nggak disediain. Padahal ini yang utama. Selanjutnya ini kokopit ya. Ini kokopit fungsinya yang pertama adalah menyimpan air lebih lama, gitu ya. Menyimpan air lebih lama, menjaga kelembaban media juga, gitu ya. Terus membantu pertumbuhan akar ya. Membantu pertumbuhan akar, termasuk membuat media lebih gembur. Wow. Gitu. Yang selanjutnya ini sekam bakar ya. Sekam bakar ini berfungsi untuk salah satunya menggemburkan media tanam juga, gitu ya. Sekam bakar mengurangi resiko busuk akar. Ini cover dolomit ya. Ini dolomit ini warna putihnya. Ini agak sedikit kasar gitu ya. Teksturnya. Ini fungsinya adalah menetralisir tanah yang terlalu asam ya. Nah, penggunaan dolomit ini sangat penting agar tanaman dapat menyerap nutrisi secara maksimal. Ini selanjutnya ini pupuk organik granul ya. Pupuk organik granul ini teksturnya agak besar-besar ya, agak besar-besar ini. Ini untuk menahan bahan organik di dalam tanah ya, dalam tanah. Terus memperbaiki struktur media tanam juga ya. Terus selanjutnya membantu perubahan akar lebih kuat ya, supaya lebih kuat akarnya ya. Dan juga meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam media tanam. Yang selanjutnya ini adalah vertipos ya. Ini vertipos agak sedikit bulat-bulat ya, tapi kecil-kecil ya. Ini berfungsi untuk pertumbuhan akar ya. Ini pertumbuhan akar, membantu pembentukan bunga juga, membantu pembentukan buah juga, mempercepat pertumbuhan awal tanaman. Berikutnya ini adalah KCL ya. Ini KCL ada yang teksturnya ini serbuk ya. Serbuk, ada yang warna putih ya, ada yang warna merah. Cuma secara fungsi itu sama, cuma beda warna saja gitu ya. Ini untuk menambah unsur kalium ya, untuk menambah unsur kalium, memperkuat batang tanaman juga. Terus untuk meningkatkan kualitas buah juga, membantu tanaman lebih tahan terhadap penyakit. Selanjutnya ini adalah NPK 16-16-16. Ini mengandung 3 unsur utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Ini sangat membantu untuk pembentukan bunga dan buah gitu ya. Manfaatnya ini memberikan nutrisi yang lengkap dan seimbang pada fase awal pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir ini tidak kalah penting, yaitu polybag ya. Ini tempat penampungannya ya semua ya. Ini pengganti pot ya, pengganti pot. Ini kenapa kita pilih polybag? Ini murah dan praktis gitu ya. Murah dan praktis, terus akar cepat berkembang juga gitu ya. Dan ini mudah didapat gitu ya, mudah didapat. Nah, ini ukurannya 40 ke 40 ya. Nah, ini di sini ada lubang-lubangnya ya. Ini tempat keluarnya air supaya tidak menggenang di dalam ya. Cuma ini ada sedikit, harus kalau bila perlu ditambahkan ya, karena di bawahnya belum ada lubang ya. Ini bisa ditambahkan ya, pakai paku saja 2 atau 3 lubang ya, supaya air tidak menggenang di dalam polybag ini. Baik sahabat tani ya, yang kita sediakan ini adalah bahan-bahannya itu untuk 10 polybag ya. 10 polybag itu menyediakan tanah 1,5 karung yang ukuran 50 kilo pakan ayam ya gitu ya. Nah, itu terus kokopitnya yang kami sediakan itu 1 kantong kresek ukuran 10 kilo ya. Selanjutnya sekam bakar juga 1 kresek ukuran 10 kilo. Terus dolomitnya itu 2 kilo gitu ya. Terus untuk granulnya 1 kilo. Dan untuk vertiposnya ini 4,5 on, dan KCL-nya ini 1 on, dan NPK-nya 1 on. Nah, ini untuk kapasitas 10 polybag gitu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang ya untuk sahabat tani semua, kita masuk kepada pengolahan media tanam ya. Nah, yang saya akan praktekkan ini untuk 1 polybag ya. Ini kita sediakan 40% tanahnya ya, 40% tanahnya untuk 1 polybag ini ya. Terus untuk kita tambahkan kokopit ya.
Ini kokopitnya ya, ini kokopitnya sekitar 30% ya dari total 10 itu ya. Nah, ini terus sekam bakarnya ya, kita tambah ini 30%-nya kita tambahkan ya. Terus ini dolomit ya. Dolomitnya ini ya, kita tambahkan sekitar 1 ya. Satu aja, 1/10 ya. Nah, terus ini granulnya ya. Ini granulnya kita tambahkan 1/10-nya. Dan ini petiposnya. Ini petiposnya ya. Selanjutnya KCl ya, KCl. Nih ya, KCl. Terus ini NPK 16-nya ya, 16 ya. Nah. Ya, lalu kita aduk ya. Ini hingga merata, jangan sampai ada pupuk yang menggumpal atau media tanam yang menggumpal. Ya, boleh dilakukan 10 langsung ya. Hanya biar gembur ya, memudahkan untuk akar tanaman bernapas juga. Nah, ini sahabat tani, ini sudah kita aduk secara merata ya. Kita langsung masukkan ke polybag ya. Nah, biar merata nanti. Nah, ini jangan langsung ditanam ya, tapi ini didiamkan dulu ini selama 5 atau 7 hari ya, biar tidak terlalu panas ya, biar udah dingin ini tanahnya. Ingat, hasil panen yang baik itu diawali dengan media tanam yang baik. Luangkan waktu untuk menyediakan media tanam yang baik, karena hasil panen yang baik itu akan berlimpah dengan persiapan yang baik. Semoga bermanfaat untuk sahabat tani semua, bisa dipraktikkan di rumah masing-masing, dan ikuti terus edukasi dari BPPN Kota Tasikmalaya. Salam bertani, salam BPPN Kota Tasikmalaya.